Si Gundul rakus amat ini. Aku makan aja nih. Hei Gundul. Dul. Gundul. Duh, Ini nasi lo nih. iya, Nasi lo banyak amat lo rakus amat tuh. Ini kan lagi orang puasa. Jadi seharian nggak makan mah udah beduk. Udah dari tadi. Aduh. Udah. Bagi ya satu ya. Satu aja. Rakus amat lu. Punya gue. Ini gue bagi dong. Ah, satu aja. Aduh, ini satu lah. Itu cabenya mantep nih, Dul. Satu ya. Makan lah. Makan apa? Cepat. Jangan diambil lah, diambil lagi. Satu lagi. Ah. Rakus amat tuh. Satu aja nih. Ayo bagi nih. Lu tiap hari gini buka puasa? Ya, namanya juga orang seharian nggak makan. Itu bibir lu tuh rapiin dulu, berantakan. Rakus amat tuh. Namanya juga sehari nggak makan. Udah, itu aja nih. Bagi, aduh. Satu aja, ayo. Satu lagi, pelit lu. Assalamualaikum. Waduh. Gimana? Wih, ini buka puasa kayaknya. Wah, nikmat benar. Wih deh, habis nih semua. Habis Pak Haji, soalnya. Ini masih banyak. Soalnya ini Pak, seharian nggak makan Pak Haji. Namanya puasa nggak makan. Itu buat siapa satu nggak dimakan itu? Buat saya Pak Haji. Wus, Udah saya semua Pak Haji. habis itu. Waduh semuanya. Waduh, jadi kalau makan itu jangan berlebihan. Iya Pak Haji. Kan ada nasihatnya tuh di Al-Quran, ada juga surat Al-A'raf 31. Makan dan minumlah. Dulu jangan makan aja lu. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi makan secukupnya aja, jangan sampai kenyang, tapi jangan sampai lapar. Oh iya Pak Haji. Gitu. Ya Pak Haji yang baik Pak Haji. Iya. Ini kan kalau begini nggak habis kan mumajir jadinya. Habis Pak Haji nanti Pak Haji. Ya kalau habis, kalau enggak Iya Pak Haji. buat siapa? Yang buang Pak Haji. Wah itu apalagi dibuang. Kalau kata orang Jawa bisa nangis itu makanan ya enggak? Iya. Ya Pak Haji, mau Pak Haji. Iya. Kalau mau jelasnya, yuk kita ikutin aja nih, ada ceramahnya nih. Gimana Pak Haji? Hah? Gimana tuh? Di program Mutiara Parlemen, itu ada di TVR Parlemen. Oh iya. Itu kita nanti ada dari anggota DPR yang ngasih ilmunya untuk kita semua di bulan puasa ini. Jadi kalau begini kan, waduh, makan berlebihan gini nggak boleh. Ikutin itu Pak Haji. Nonton di Mutiara Parlemen Pak Haji. Iya. Oke, Kalau Pak Haji. gitu kita jelasnya kita tonton aja yuk. Ya. Ya makan. Ya Pak Haji. Iya. Udah lanjut. Waduh, kayaknya enak bener Pak ini. Haji tuh satu tuh. Aduh, boleh juga nih ya. Dikasih nggak nih? Boleh Pak Haji. Jangan pelit Bener aja nih? lu. Hmm. Dasar Gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Parlemen, baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan yang boleh saya bilang cukup meresahkan ya. Meresahkan dalam kacamata hukum. Begitu rakusnya orang makan. Ini sangat tidak baik. Karena dalam puasa itu sendiri sebetulnya apa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian dan niscaya kalian akan sehat. Dan itu saya alami sendiri. Masalah makan suka-sukanya apa saja boleh. Cuman walaupun kita memang suka, tetapi juga ada beberapa kaidah-kaidah yang mesti kita patuhi. Salah satunya di dalam berbuka puasa, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita disunahkan dengan yang manis-manis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam beberapa ayat bahwa Allah mengatakan kulu washrobu. Ini ada 3. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban, dan yang ketiga wala tusrifu. Halalan sudah jelas kaidahnya.
toyiban berarti ini harus yang baik. Yang baik berarti harus bergizi, bervitamin, dan sebagainya. Dan ada satu larangan, wala tusrifu, walaupun halal, walaupun baik, tapi kalau berlebihan itu dilarang. Karena kalau berlebihan itu akan menimbulkan penyakit. Paling tidak kalau orang berlebihan makan, terutama dalam puasa, di dalam bahasa Sunda ada yang disebut kamerkaan, ya berlebihan. Dia nggak bisa berkutik apa-apa. Akhirnya sholat juga akan terbengkalai, akan sulit dilakukan, apalagi sampai kepada sholat tarawih. Ternyata juga penelitian para dokter, dengan berlebihan ini, andai kata kemampuan perut kita umpamanya 1 kilogram dalam 1 hari atau 1 kali 24 jam, maka apabila lebih dari 1 kilogram, maka umpamanya 0,11 kilogram, maka dia tidak akan terproses. Apabila makanan tidak terproses, maka dia akan mengendap dan akan asam. Sebagaimana kita lihat, kalau kita melihat nasi, kita simpan tidak diapa-apakan, jangankan 2 hari, jangankan 24 jam, dan jangka waktu 9 jam saja itu sudah basi. Dan kalau dilamakan karena tidak terproses, maka itu akan terjadi, akan tumbuh belatung-belatung, dan itulah yang akan terjadi apa yang disebut dengan penyakit mah. Dan belatung-belatung inilah yang menjadi pemicu mah itu. Sebagaimana kalau kita potong kambing, itu di perutnya itu suka ada yang belatung-belatung, itulah yang penyakit mah itu. Dan dengan dibiarkannya makanan banyak tidak terproses, itu juga akan menimbulkan pengasaman, terjadi pula asam lambung. Dah, sementara puasa itu sendiri adalah obatnya penyakit mah, jadi mengurangi asam lambung. Ini jelas bahwa berpuasa adalah ajaran Islam, dan ajaran Islam semuanya adalah logis, reality, bukan hanya semata-mata dogma, dan ini bisa dibuktikan. Ada seorang tokoh ahli kesehatan yang kita kenal dulu, Sembing ya. Dia meneliti puasa karena semua hampir hewan juga puasa. Kalau ayam lagi mengerami telurnya, itu juga dia berpuasa. Ular juga ketika dia berpuasa akan berganti kulit, dan manusia pun berpuasa, dan ternyata semua agama puasa. Yang menarik dalam Islam, peraturan puasanya begitu terencana, begitu tertata rapi sedemikian rupa. Bukanya harus macam mana, sahurnya harus macam mana, karena sahur kan bisa diakhirkan. Sementara kalau berpuasa juga harus disegerakan. Tetapi sekali lagi tidak boleh berlebihan, karena berlebihan akan memicu penyakit. Nah, Sembing meneliti mengambil 2 orang. Yang satu puasa, yang satu lagi tidak berpuasa. Yang berpuasa kemudian sekira jam 1 siang, jam 10 siang, ditensi darahnya dan diukur suhu panasnya. Ternyata yang puasa suhu panasnya agak berbeda, agak naik, agak tinggi dibanding dengan orang yang tidak berpuasa. Kemudian esok harinya, karena jangan-jangan yang disuruh puasa pada hari itu dia memang sakit demam, maka dirubah yang tadinya puasa menjadi tidak puasa, yang tidak puasa menjadi puasa. Dan ternyata yang puasa masih juga dia mempunyai kehangatan tubuh yang berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Maka Sembing meneliti lebih jauh, ada apa dengan panas tubuh suhu manusia di kala puasa itu. Ternyata dengan suhu tubuh panasnya manusia pada saat berpuasa di bulan Ramadan khususnya, atau di bulan lain, itu ternyata juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kolesterol akan mencari secara alami, dan orang yang mempunyai darah tinggi, maka si sel pembuluh darah yang tersumbat, sumbatannya juga akan mencari secara alami. Makanya kita saksikan banyak orang yang punya penyakit mah, atau juga banyak orang yang punya penyakit darah tinggi atau yang kolesterol berlebihan, dengan berpuasa dia akan sehat dan bugar. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.